Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Miana. Di sini saya akan membantu untuk konseling tentang kekerasan dalam pacaran. Di sini siapa namanya Ibu? Bella. Nah, umurnya berapa Ibu? 28 tahun. Saya akan membantu ya Bu ya, menjelaskan tentang konseling kekerasan dalam pacaran. Jadi konseling kekerasan dalam pacaran ini yaitu suatu bentuk tindakan atau yang dilakukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Di sini belum ada ikatan pernikahan, dan kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, ekonomi, dan pembatasan gerak atau aktivitas pasangannya itu. Terus tujuannya diberikan konseling ini atau penkes ini diharapkan supaya tidak terjadi kekerasan dalam pacaran ini, ya, dan dapat mengatasinya. Terus bentuk-bentuk kekerasan ini berupa apa saja? Yaitu kekerasan fisik, misalnya pemukulan, terus menendangan kepada lawan pasangannya ini, pacarnya ini, terus dapat penamparan dan lain-lain. Itu salah satu bentuk kekerasan fisik. Kemudian kekerasan emosional. Nah, di sini biasanya pacarnya itu emosional atau psikologis. Jadi memberikan ancaman atau mengancam ke pacarnya itu, serta mempermalukan, biasanya mempermalukan di tempat umum atau tempat ramai, ya. Kemudian kekerasan berupa ekonomi. Nah, biasanya kalau sekarang kan memalakin lawan jenisnya, pacarnya itu, ya, suruh belikan apa yang sekiranya seharusnya tidak sewajarnya dan tidak perlu. Kemudian ada kekerasan dalam bentuk seksual. Nah, misalnya dicium, dipaksa dicium, dipeluk pacarnya, sebenarnya dia tidak mau pacarnya itu. Yaitu termasuk dalam kekerasan kekerasan seksual. Terus ada lagi yaitu suatu kekerasan dalam pembatasan aktivitas. Nah, pacarnya ini selaku orang yang bersifat temperamental, sesuai dengan keinginannya sendiri, egois, ya. Jadi pacarnya ini egois, memaksakan kehendak ceweknya, bisa gitu. Terus faktor-faktor penyebabnya itu apa saja, ya? Jadi faktor penyebabnya itu bisa karena pendidikan yang terlalu rendah, kemudian pemahaman perilaku yang kurang. Kemudian yang ketiga yaitu kebiasaan memakai narkoba. Jadi narkoba itu mempengaruhi pemikiran, ya, pemikiran pacarnya itu kadang terpengaruh obat narkoba itu. Kemudian sifat yang temperamental, ya, yang suka memukul, itu termasuk temperamental, ya Bu, ya. Kemudian tayangan media sosial. Nah, sekarang kan sering ditayangkan yang pemerkosaan, terus yang berita-berita yang negatif itu sebenarnya berpengaruh untuk perilaku yang penontonnya, ya. Jadi penyebab kekerasan dalam pacaran ini bisa terjadi karena apa? Karena korbannya yang cenderung lemah. Kemudian karena kurang percaya diri. Kemudian ada juga karena terlalu sayang kepada pasangannya itu. Terus ada juga yang selalu memanfaatkan atau memaklumi pasangannya. Jadi upaya apa yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan dalam pacaran itu? Salah satunya yaitu mensupport atau memberi dukungan yang pihak yang bersangkutan. Kemudian membantu untuk lebih percaya diri
kepada yang kena dari korban itu sendiri, kemudian mendampingi dan memberi support tadi ya. Dan apabila perlu dalam pendampingan itu perlu konsultasi, bisa kita konsultasi atau pendamping ke psikiater yang diperlukan. Jadi dampak yang ditimbulkan bisa berupa fisik tadi ya Bu ya, berupa dampak fisik tuh bisa berupa biasanya memar, biasa kalau ditonjok ya memar, kemudian patah tulang tuh bisa terjadi ya, itu dari fisik. Kemudian dari psikologis bisa orangnya kurang percaya diri, sakit hati atau malu ya karena dipermalukan di tempat umum tadi. Ada yang ditanya ini Bu? Udah jelas ya. Nah, jadi nanti saya lanjutkan lagi. Jadi kalau terjadi pada wanita, yang dilakukan apa ya? Jadi yang dilakukan salah satunya menjadi remaja yang asertif. Ini dalam artian mampu untuk mengkonsumsikan, mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan tentang perilaku seseorang. Kemudian tidak mengonsumsi alkohol atau tidak memakai narkoba ya, karena itu sangat berpengaruh pada perilakunya. Kemudian memberitahu kepada orang tua apa setiap yang dilakukan itu diberitahu, harus pamitan kemana-mana sama orang tuanya. Kemudian berani berkata yang benar dan tidak bila itu tidak benar ya. Terus membatasi perilaku yang seksual, membatasi ya. Kemudian apa saja yang dilakukan yang terjadi pada remaja laki-laki yang harus dilakukan, salah satunya yaitu kenali hasrat seksual yang tidak dan membatasinya, mengenali hasrat seksual dan membatasinya. Kemudian menghormati semua keputusan pacarnya ya, harus saling menghormati. Kemudian memberi rasa terbuka dan berkomunikasi dengan baik. Terus apabila ada orang terdekat atau teman yang mengalami kekerasan pacaran ini, yang harus kita lakukan yaitu memberitahu orang yang kita percaya dan lapor ke pihak yang berwajib. Jadi nanti seandainya ibu atau keluarganya terjadi atau mengalami ini, yang harus ibu lakukan apa? Jadi seandainya nanti ada keluarga ibu atau tetangga ibu yang mengalami kekerasan dalam pacaran ini, ibu nanti berhubungan atau harus gimana Bu? Harus melapor kepada pihak yang berwajib ya Bu. Ya. Jadi diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Kalau misalnya tidak bisa diatasin ya mau nak mau harus ke pihak yang berwajib ya Bu. Sudah paham ya tentang yang saya jelaskan tadi ya, tentang kekerasan dalam pacaran. Semoga konseling ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya Bu ya. Terima kasih atas partisipasinya Ibu berkunjung ke sini dan mau mendengarkan konseling yang saya berikan. Kita izin ya Bu ya. Saya izin untuk mendokumentasikan ya. Nama, hari Sabtu tanggal 1 bulan 10 2022 jam 14 telah diberikan konseling tentang kekerasan dalam pacaran dan Ibu paham dan mengerti. Atas nama Nyonya Bella, umur 28 tahun, alamat Balikpapan, tertanda bidan di anak. Terima kasih ya Bu ya, sehat selalu.